Oke, maaf sebelumnya Bapak. Oke, saat ini kurang lebih 2.210 negara-negara di dunia, termasuk Indonesia Tengah, dilanda musibah pandemi yang disebut dengan COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di Provinsi Wuhan, Cina. Jumlah orang yang terinfeksi virus ini menembus 7,3 juta jiwa di seluruh dunia dengan angka kesembuhan mencapai 3,6 jiwa sepanjang sejarah di beberapa wilayah Islam telah terjadi. Halo, halo, guys. Wah, masih nih. Halo, Iya, iya. Halo. wah, terputus ya suaranya. Oke, lanjut lagi ya. Terdengar? Terdengar. Oke. Share screen-nya ada untuk para partisipan. Terlihat? Oke, dilanjut ya. Oke, dilanjut. Kita ulang. Saat ini kurang lebih 210 negara-negara di dunia, termasuk Indonesia Tengah, dilanda musibah pandemi yang disebut dengan COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di Provinsi Wuhan, Cina. Jumlah orang yang terinfeksi virus ini menembus sampai 7,3 juta jiwa di seluruh dunia dengan angka kesembuhan mencapai 3,6 jiwa. Sepanjang sejarah di beberapa wilayah Islam telah terjadi beberapa wabah penyakit. Di antara wabah yang paling menonjol adalah Taun Amwas tahun 18 Hijriah 693 Masehi. Taun Jarif tahun 669 Hijriah 688 Masehi. Taun Fatayat atau Ashraf pada tahun 87 Hijriah 705 Masehi. Taun Muslim bin Qutaibah tahun 131 Hijriah 748 Masehi. Wabah-wabah yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah Mamalik dan Abbasiyah di wilayah Islam di bagian timur dan barat. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ines Aulia, selaku presentator kedua. Silakan, Saudara Ines. Iya, selanjutnya wabah merupakan bahaya terbesar yang mengancam jiwa umat manusia. Banyak dampak yang ditimbulkan, baik negatif maupun positif. Sebagai contoh, dampak negatif yang ditimbulkan wabah pada masa pemerintahan dinasti Mamalik yaitu berkurangnya jumlah penduduk, bertambah sedikitnya jumlah petani yang berdampak pada penurunan hasil pertanian, sehingga harga bahan makanan menjadi tinggi. Belum lagi ulah oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penimbunan bahan makanan. Tujuannya ingin memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan krisis yang terjadi. Di samping itu, orang miskin terpaksa mencuri karena kebutuhan yang mendesak. Wabah juga memakan korban jiwa para ulama dan orang-orang soleh. Hal ini mengakibatkan orang-orang kehilangan pegangan hidup sehingga mereka berpaling kepada dukun dan peramal untuk mengisi kekosongan jiwa mereka. Dari sinilah terjadi kehancuran akhlak dan moral masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Dia. Ya, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, ada hadis tentang penyakit pasti ada obatnya. Yang berbunyi, Hadasana Muhammad bin Musanna, Hadasana Abu Ahmad Zubairiyu, Hadasana Umar bin Sa'id bin Abi Husainin, Qala Hadasani Atha bin Abi Rabahin, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Qala ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Rawahul Bukhari. Yang artinya,
menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abi Husain. Dia berkata, menceritakan kepadaku Atta bin Abi Rabbah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga penawarnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 5678. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ibas. Selanjutnya adalah syarah hadis. Ketika menjelaskan syarah hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan beberapa riwayat yang semakna. Di antaranya riwayat Ahmad dari Anas, sesungguhnya Allah dimanapun menciptakan penyakit, dia juga menciptakan obatnya, maka berobatlah. Riwayat lain dari Usama bin Syuraik, berobatlah wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan juga obatnya, kecuali satu penyakit yaitu tua atau pikun. Dalam tahfiz lain, kecuali kematian, dalam riwayat Abu Daud dari Abu Darda yang telah dimarfukan, sesungguhnya Allah menjadikan bagi setiap penyakit obatnya, maka berobatlah, dan janganlah berobat dengan yang haram. Ini sebagai penguatan bahwa berobat haruslah dengan yang halal dan tidak diperbolehkan berobat dengan yang haram. Obat tidaklah menyembuhkan karena zatnya, melainkan dengan kehendak Allah. Dan sesungguhnya obat terkadang berbalik menjadi penyakit jika Allah mengkehendaki. Oleh sebab itu, berobat tidak meniadakan tawakal kepada Allah Ta'ala. Simpulannya adalah terrealisasinya kesembuhan dengan obat ibarat menangkal rasa lapar dan dahaga dengan makan dan minum. Ini umumnya kesembuhan dengan obat ini umumnya berhasil, namun terkadang gagal dikarenakan suatu sebab. Adapun pengecualian penyakit kematian dalam hadis riwayat Usama bin Syuraik di atas adalah penyakit yang Allah takdirkan, kematian bagi penderitanya, dan pengecualian penyakit tua atau pikun di riwayat lain karena tua atau pikun sama dengan kematian. Persamaan keduanya adalah berkurangnya sehat, atau karena tua adalah masa yang dekat dengan kematian. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Kemudian di sini ada pelajaran yang dapat dipetik. Berdasarkan penjelasan hadis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Allah tidak menciptakan penyakit, melainkan Dia juga menciptakan penawar atau obatnya. Adapun penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya hingga saat ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan manusia. Dan sebagai pesan dari Allah agar manusia senantiasa berusaha mencari penawarnya, memang penyakit dan kesembuhan datangnya dari Allah. Namun sebagai manusia, apabila ditimpa suatu penyakit, kita dituntut berusaha untuk sembuh, diantaranya dengan berobat. Berobat diwajibkan dengan obat-obatan yang halal. Namun apabila dalam kondisi darurat seperti penyakitnya dapat dapat mengancam keselamatan jiwanya, kemudian tidak ditemukan obat-obatannya yang halal, maka diperbolehkan mengonsumsi obat-obatan yang terbuat dari bahan-bahan yang diharamkan, namun hanya sebatas kebutuhan dan tidak boleh berlebihan. Wallahu a'lam. Cukup sekian pemaparannya. Silakan jikalau ada yang mau bertanya.
Atau bisa diketik di chat Oh, untuk namanya. partisipan yang ingin bertanya. Silakan. Jangan malu-malu. Oh, ya Apa yang silakan. menjadi pelajaran terbesar atau hikmah terbesar dalam datang wabah penyakit bagi suatu kaum yang tertimpa wabah penyakit? Oke, nampaknya di sini datang dari pasitipan kita. Terima kasih untuk saudara Leo Vanuriel yang telah menanyakan kepada kelompok kami mengenai tentang penyakit ini. Oke, sebelumnya izinkan kita berdiskusi terlebih dahulu ya mengenai pertanyaan yang sudah dipaparkan. Oke, izinkan kelompok kami menjawab khususnya untuk saya. Untuk pertanyaan Ray Vanuriel, terima kasih atas pertanyaannya yang sudah dilontarkan kepada kelompok kami. Apa yang menjadi pelajaran terbesar atau hikmah terbesar dalam datangnya wabah penyakit bagi suatu kaum yang tertimpa wabah penyakit? Mungkin dari sini ini menurut pandangan kelompok kami ya, beberapa poin-poin penting yang harus diperhatikan ketika datangnya musibah dalam suatu kaum. Yang menjadi poin penting pertama, terdengar nggak suaranya? Terdengar. Oke, lanjut. Mungkin yang jadi poin pertama adalah bahwasannya penyakit itu memang datangnya dari Allah.
Namun penyakit ini juga akan menjadi pelajaran penting bagi suatu kaum itu ketika suatu kaum itu menjadi membangkang terhadap peraturan-peraturan atau syariat-syariat yang Allah turunkan di bumi melalui Rasulnya, dan Allah datangkan penyakit atau wabah-wabah itu seperti misalkan ada di suatu kaum, misalkan seperti seperti kita kita ambil contoh lah, seperti kaum Sodom yang kaumnya Nabi Lut itu yang suka gay atau suka sama jenis, maka Allah turunkan kepada mereka itu pertama kan penyakit, terus habis itu juga Allah turunkan kepada mereka itu suatu azab gitu kan, Allah tenggelamkan dalam tanah gitu kan, Allah kubur hidup-hidup juga. Nah, di poin yang kedua juga mungkin harusnya ditingkatkan kembali untuk dari kaum itu sendiri atau negara itu sendiri atau tempat yang terkena musibah wabah penyakit itu sendiri, mengenai tentang adanya perkembangan kesehatan di dalam kultur hidup gitu. Jadi adanya poin-poin penting seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwasanya memang penyakit itu pelajaran pentingnya itu sebagai pengingat kita bahwasanya penyakit itu juga sebagai mengingat untuk kita lebih baik lagi. Oh, Allah tuh ngasih penyakit ini supaya kita tuh sadar gitu. Ini juga sebagai penghapus dosa untuk para satu kaum yang ada di situ juga. Nah, yang kedua juga yang tadi sudah disebutkan bahwasannya harus lebih ke arah kesehatan itu harus perlu diperhatikan di dalam suatu kaum itu. Jadi ya cukup 2 poin penting itu menurut kelompok kami, bahwasannya yang pertama berkembangnya ilmu kesehatan di dalam satu kaum itu agar terciptanya kultur kehidupan yang baik, yang sehat juga. Dan yang kedua, yang tadi sudah dibilang, bahwasanya penyakit sebagai pengingat atau penyadar diri kita untuk selalu berbuat baik atau mengikuti syariat-syariat Allah. Ya, mungkin itu saja dari Reyova Nuril. Cukup, sekiranya cukup. Bagaimana? Cukup, Kak. Oke. Kalau sudah cukup, kita kembalikan kepada moderator, Saudara Lula Nur Aini. Silakan. Ya, terima kasih untuk Ibrahim. Silakan yang selanjutnya. Untuk peserta yang lain. Ada lagi? Saya Teh. Oh iya, silakan. Dari siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida. Izin bertanya ya. Sebutkan serta jelaskan jenis obat-obatan yang terdapat pada hadis atau Al-Quran. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Saudara Maulida. Ya, pertanyaan yang sudah dijelaskan. Oke, sebelumnya pemberitahuan juga kepada seluruh partisipan atau seluruh PKM yang sudah mengikuti PKM pada minggu ini, bahwasannya waktu sudah menunjukkan tinggal 4 menit lagi Zoom ini akan berakhir. Nanti ketika Zoom kedua dipersilakan untuk masuk ke dalam link yang sama, ya. Jadi kalau udah berakhir langsung aja masuk ke link yang sama, oke? Nah, terima kasih. Silakan lanjutkan, moderator. Sebentar ya, mau didiskusikan dulu. Silakan Saudari Dia untuk menjawab.
izin menjawab ya, saya mau lihat. Jadi kan pertanyaannya apa saja jenis obat yang disebutkan dalam hadis ataupun Al-Quran. Nah itu yang pertama itu ada madu. Nah di madu ini disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 68 sampai 69. Dan yang artinya dan Tuhan mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau yang disebut madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Nah, dikutip dari buku Pengobatan Cara Nabi karya madu dapat digunakan untuk mengobati beraneka ragam penyakit seperti tipes, penurunan fungsi usus dan lambung yang disertai muntaber, lever kronis, impotensi umum, keracunan karena tertahannya air kencing, atau karena zat eksternal seperti zirnih. Yang kedua itu ada jenis obat-obatan dari kurma. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sarapan dengan 7 butir kurma ajwa setiap pagi akan terhindar dari bahaya racun dan sihir. Hadis riwayat Muslim. Ini diambil dari buku Pintar Sains dalam Al-Quran. Disebutkan kurma juga bermanfaat mengatasi sembelit dan wasir jika dimakan ketika perut kosong, serta dapat membantu menghilangkan penyumbatan aliran darah dalam tubuh, memperkuat penglihatan dan pendengaran, meredakan batuk menahun, mencegah kanker, dan mengobati darah tinggi. Nah, yang ketiga ada minyak zaitun. Beberapa manfaat minyak zaitun diantaranya mencegah penyakit kulit dan kanker payudara, kanker rahim, kanker perut, dan usus besar apabila dikonsumsi 1 sendok setiap hari. Kemudian juga dapat menurunkan kadar kolesterol dan mengurangi tekanan darah tinggi. Ini disebutkan dalam Quran surat An-Nur ayat 35. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Nah, yang